Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini. Saya berteman satu buku, sebenarnya buku lama ya, tapi saya beli lagi. Jadi buku kumpulan puisinya Aan Mansur, Tidak Ada New York Hari Ini. Saya pernah punya buku ini di awal-awal terbitnya dulu, pas film nggak lama setelah ADC 2 ya, film Ada Apa Dengan Cinta 2. Tapi terus dipinjam temen dan tidak kembali. Ya itu biasalah ya, risiko suka buku dan senang berbagi minjemin, cuman kadang-kadang temen keasikan minjem lupa, tapi nggak apa-apa, terus saya beli lagi dan didukung dengan kemarin sempat akhir pekan saya nyoba murojaah menonton ulang film Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2. Saya tonton ulang dan menikmatinya. Walaupun sebenarnya sudah berapa kali nonton ya, apalagi Ada Apa Dengan Cinta 1 itu saya sampai punya VCD-nya gitu ya. Jadi nonton sudah sering diulang-ulang. Ya karena suka puisi ya. Di dua film ini kan banyak bercerita tentang puisi. ADC yang pertama dan itu Ada Apa Dengan Cinta yang pertama itu kan terbit rilis filmnya tahun 2002 kalau nggak salah, 2002 itu udah cukup lama itu anak. Ya walaupun saya sudah berkeluarga ya, jadi ketika ADC 2 diputar banyak di medsos itu pertanyaan, apakah dengan partner yang sama kalian menonton ADC 1 dan ADC 2 gitu. Nah kebetulan kalau saya sama, karena saya sudah menikah. Jadi dari ADC 1 dan 2 nontonnya bareng istri. Nah kenapa saya ingin cerita tentang ADC ini sebenarnya karena saya biasa ya, saya punya konten butuh buku dan tagline-nya puisi itu nutrisi gitu. Jadi puisi itu bagi saya pintu untuk melestarikan tradisi literasi versi putu gitu. Karena saya suka puisi. Dan ada satu percakapan indah dalam Ada Apa Dengan Cinta, film Ada Apa Dengan Cinta, saat diumumkan jadi sekolahnya sahabat persahabatan Cinta, Carmen, Maura, Mili dan Alia ya. Ini berlima dia mengelola majalah dinding dan di adegan-adegan awal tuh digambarkan dia menempelkan di majalah dinding perlomba baca puisi. Lomba menulis puisi. Dan saya tertarik dengan pengumuman yang disampaikan Pak gurunya, Pak Taufik gitu ya. Pak Taufik waktu mengumumkan di halaman sekolah, dia mengumumkan pengumuman pemenang lomba, tapi diawali dengan untuk apa lomba menulis puisi ini rutin kita adakan setiap tahun. Kata dia untuk menghargai kita memiliki bahasa Indonesia. Saya pikir itu wow, untuk sebuah sekolah yang melestarikan tradisi menulis puisi di anak-anak SMA gitu ya. Memang ini kan cerita fiksi ya, cerita dalam film ini gitu. Tapi bayangkan ketika film itu diputar, latar belakangnya adalah anak-anak sekolah dan di situ digambarkan betapa perjalanan cinta dan Rangga itu sebenarnya terhubung oleh puisi gitu. Jadi kalau nggak apa-apa lah ya, kilas balik cerita. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton atau ada yang tidak tertarik dengan Ada Apa Dengan Cinta, saya ceritain sekelumit mungkin penasaran lalu menonton ulangnya. Di situ kan digambarkan bagaimana seorang Rangga yang cool, dingin, cuek gitu, dan 5 gadis yang tadi persahabatan antara Cinta, Maura, Mili, Alia dan satu lagi belum ya, Carmen. Kelimanya ini kan asik gitu ya, populer, perempuan populer. Nah Cinta ini tergoda, awalnya benci betul sama Rangga, tapi seperti biasa emosi rasa ini kan seperti bandul yang terayun. Saat dia terayun sangat ke kanan, maka dia akan terlempar sangat ke kiri gitu. Saat dia begitu benci dengan Rangga, justru sebaliknya dia menemukan sisi-sisi menariknya seorang Rangga. Bahkan ketika dalam sebuah perseteruan gitu ya, dia jengkel-jengkelan, marah-marahan, buku Rangga jatuh, dan buku Rangga itu adalah buku Aku karya Sumanjaya. Ini buku yang jadi unik memang karena terus dicari-cari orang ya. Buku Aku itu sebenarnya buku Sumanjaya mau membuat film tentang Chairil Anwar, judulnya Aku, tapi sebelum selesai Sumanjaya udah meninggal gitu. Bukunya itu dijadikan satu buku dan menarik sekali memang. Itu dituliskan perjalanan
Chairil Anwar dan latar belakang dia menuliskan puisi-puisinya. Kalau teman-teman penyuka Chairil Anwar akan merasakan puisi-puisi Chairil itu puisi yang sangat personal gitu, sangat intens dengan diri dan kesunyi sepinya dia gitu. Nah, buku yang tertinggal itu dibaca oleh Cinta, dan Cinta yang memang pada dasarnya suka puisi, karena dia juga ikut mengirimkan puisi, dia kirimkan untuk lomba tapi kalah sama Rangga. Nah, sama-sama suka puisi, terus puisinya Rangga dia baca-baca karena dia punya mading dan penasaran dengan tulisan puisinya Rangga, walaupun ini bukan tulisan Rangga yang sebenarnya ya. Jadi kalau saya langsung telusuri latar belakang film ada apa dengan Cinta 1, yang pertama, puisi yang ditulis katanya menurut skenario puisi Rangga itu adalah karya Rako Priyanto. Kayaknya saya bacakan deh puisi yang pertamanya sebelum ini ya. Ini ada di Ada Apa Dengan Cinta 2, tapi buat penghubung saya bacakan salah satu puisi yang ada di Ada Apa Dengan Cinta 1. Judulnya tentang seseorang. Ini puisi yang ditulis Rangga untuk ikut lomba dan menang. Kulari ke hutan kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri. Aku benci. Aku ingin bingar. Aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Dan enyah saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengadu sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba. Belang di tembok keraton putih. Kenapa tak kau goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan lalu belok ke pantai? Ini puisi Rangga dalam Ada Apa Dengan Cinta 1, dan oleh Cinta akhirnya jadiin lagu. Pas di refrainnya itu yang bosan aku dengan penat dan enyah saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri. Di refrainnya dia jadiin lagu, dan itu dia pentaskan dalam satu kafe gitu. Mungkin beberapa teman tidak merasakan serunya. Kalau bagi saya seorang penyuka puisi, saya sangat menikmati bagaimana dua hati ini bertemu dalam menikmati kata-kata dalam puisi itu. Ini juga menjadi jawaban nanti ketika dia Ada Apa Dengan Cinta 2. Nggak apa-apa lah sekalian, karena ini juga film lama ya. Saya tidak spoiler kalau yang belum nonton. Di Ada Apa Dengan Cinta 2 itu mungkin penonton dibuat gemas karena setelah 2002 sampai 2016, berarti sekitar 14 tahun, betul? Sekitar 14 tahun. Betul ya, 14 tahun. Setelah 14 tahun itu mereka sempat jadian dan 9 tahun putus ditinggal gitu ya. Kalau di ceritanya Rangga. Terus Cinta sudah menemukan pasangannya, Trian, yang sudah dilamar dan tunangan. Tapi akhirnya di Jogja tidak sengaja ketemu, dan Cinta akhirnya tergoda untuk kembali pada mantannya Rangga. Mungkin penonton agak gemes gitu, kenapa bisa malah memilih Rangga gitu. Tapi kalau yang tahu bagaimana Cinta bertemu dengan Rangga itu pada pergumulan kata-kata, dan itu adalah puisi yang itu membuat Cinta sampai tidak bisa tidur bermalam-malam, sampai baca berulang-ulang puisi Rangga, dan dia membaca buku-buku puisinya Chairil. Dia sampai akhirnya jadi sangat menyukai puisi. Dan pada akhirnya pun ketika dia sudah selesai di Ada Apa Dengan Cinta 2 itu digambarkan Cinta sudah memiliki galeri seni gitu. Jadi memang dia menjadi seorang yang sangat intens bergelut di dunia seni. Dan si Rangga pun dia membuka kafe di New York, tapi dia juga masih terus menulis puisi dan artikel-artikel terkait fotografi dan sebagainya. Jadi sama-sama dunia seni, dan mereka terhubung waktu di SMA itu. Sehingga kalau yang paham betul bagaimana kekuatan seni ini, kekuatan kata-kata, kekuatan puisi itu mempertemukan dua hati, maka sangat wajar ketika dia bertemu dengan sudah tunangan sekalipun, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bertemu dengan Rangga. Itu jadi paham, oh karena itu ya. Nah, sorry, ini saya judulnya tadi mau cerita tentang buku ini, tapi tak mulai dari Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Dan kalau buku ini, kalau tadi puisi itu karya Rako Priyanto tentang seorang tulisan Rangga, yang versi filmnya kan tulisannya Rangga gitu, puisi Rangga.
yang ditulis langsung puisinya itu oleh Rako Priyanto. Nah, kalau di Ada Apa Dengan Cinta 2 itu puisinya Aan Mansur. Ya, ada banyak puisi di sini. Saya catat di sini ada 31 puisi dalam buku ini dan banyak foto. Nah, ini kalau teman-teman penyuka fotografi dan puisi, buku ini sangat representatif. Ini black or white ya, semua model puisi, model fotonya foto-foto tidak berwarna. Dan foto ini kalau teman-teman lihat di bukunya dan menonton film Ada Apa Dengan Cinta 2, relate. Jadi foto-foto ini memang foto-foto di New York saat Rangga sedang di sana, tinggal di sana dan buka kafe di sana. Suasana New York diambil dari beberapa sudut, dari angkutan umumnya, kafenya, trotoarnya, jembatan penyeberangan, semua itu digambarkan dengan indah dan tentu terdeskripsi dengan apik dalam bentuk puisinya. Ya. Ada satu puisi yang favorit saya dalam buku Aan Mansur ini. Ini puisi yang akhirnya ditulis di filmnya ya. Di filmnya itu menjadi hadiah Rangga untuk cinta. Saat mau berpisah, kan mereka mantan sebenarnya. Tapi dianggaplah ini pertemuan terakhir dan janganlah marah karena di pertemuan sehari hingga hampir sehari semalam mereka bersama dan bercengkrama kemana-mana gitu ya. Udah damai, marah lagi, damai, marah lagi gitulah. Emosinya diacak-acak. Nah, pada satu konflik terakhir itu Rangga mengatakan kalau kita berdamai lagi, aku minta maaf dan kali ini akan aku ada hadiah untukmu. Hadiahnya itu berupa puisi. Dan ini sekali lagi, inilah pemantik mengapa, kalau versi Putu ya, mengapa cinta luluh. Gitu. Karena mereka terhubung awal dengan puisi dan terakhir, pukulan terakhir Rangga untuk membuat si cinta kembali juga dengan kata-kata, dengan puisi. Saya bacain ya puisinya, judulnya, ini favorit saya, Batas. Semua perihal diciptakan sebagai batas, membelah sesuatu dari sesuatu yang lain. Hari ini membatasi besok dan kemarin. Besok batas hari ini dan lusa. Jalan-jalan memisahkan deretan toko dan perpustakaan kota, bilik penjara dan kantor wali kota, juga rumahmu dan seluruh tempat di mana pernah ada kita. Bandara dan udara memisahkan New York dan Jakarta. Resah di dadamu adalah rahasia yang menanti di jantung puisi ini, dipisah kata-kata. Begitu pula rindu, hamparan laut dalam antara pulang dan seorang petualang yang hilang. Seperti penjahat dan kebaikan dihalang uang dan undang-undang. Seorang ayah membelah anak dari ibunya dan sebaliknya. Atau senyum dinding di antara aku dan ketidakwarasan. Persis segelas kopi tanpa gula menjauhkan mimpi dari tidur. Apa kabar hari ini? Lihat tanda tanya itu. Jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Dalam banget ya. Dan teman-teman kalau nonton filmnya itu puisi ini, puisi Batas ini tuh menjelaskan itu. Bagaimana dia terpisah. Kan Rangga ini kehidupan keluarganya cukup menarik ya. Ayahnya idealis ya, seorang ilmuwan, seorang akademisi yang idealis, menulis tesis tentang kebobrokan pemerintah sehingga diserang oleh para preman dan sebagainya. Bahkan tekanan dari berbagai pihak itu membuat istrinya, jadi ibunya Rangga, meninggalkan Rangga dan ayahnya. Ibunya ini membawa kakak-kakaknya. Jadi Rangga terpisah, Rangga hanya bersama ayahnya dan ibunya pergi. Dan pergi tanpa alasan. Si Rangga ini nggak pernah mengerti alasan ibunya meninggalkan ayahnya. Dan itu yang membuat dia sangat terluka. Di Ada Pada Cinta Dengan Dua inilah bagaimana Rangga bertemu dengan ibunya. Tapi dia juga bisa mengkomparasi
dengan bagaimana dia meninggalkan cinta selama 9 tahun tanpa penjelasan. Seru ya. Jadi di sini digambarkan bagaimana terbelah, bagaimana dibatasi, bagaimana bandara dan udara memisahkan New York dan Jakarta. Bagaimana tanda tanya itu memisahkan antara kebodohan dan keinginanku untuk memilikimu sekali lagi. Dalam banget ya. Setelah tahu dia udah tunangan, terus mau ngapain? Tapi aku masih pingin memilikimu sekali lagi. Saya pikir ini sebuah percakapan yang indah dari kata-kata yang tersusun dan dikemas dalam fotografi dan juga film yang akhirnya ditayangkan. Sangat melengkapi. Karena itu memang saya sering diskusi dengan teman-teman komunitas puisi, bagaimana puisi itu adalah salah satu seni yang seringkali tidak mampu berdiri sendiri. Dia butuh untuk dikemas dalam aneka kemasan. Musikalisasi puisi menjadi salah satu sarana, puisi dengan fotografi salah satu sarana, dan juga bagaimana puisi berkelindan dengan film. Saya pikir itu interaksi yang menarik dari berbagai jenis karya seni dan dapat ternikmati dengan baik. Dengan semangatnya, seperti kata Pak Taufik, gurunya Cinta Carmen Maura Alia dan Mili, yang mengatakan bahwa perlombaan menulis puisi yang dirutinkan di sekolahnya tiap tahun adalah salah satu cara untuk mensyukuri kita memiliki bahasa Indonesia. Saya pikir itu menarik. Ya mungkin itu ya, saya hanya baca satu puisi, tapi teman-teman silakan kalau mau mengkoleksi buku ini atau dimulai dengan menonton filmnya. Saran saya tonton Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, lalu baca buku ini. Ini sangat melengkapi sajian nutrisi puisinya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.